Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kimia. Hari ini kita belajar mengenai kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Baik, pelajaran hari ini adalah sifat koligatif larutan yang menjelaskan tentang kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Setelah mempelajari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan, siswa diharapkan dapat mengerti hubungan kenaikan titik didih larutan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengerti hubungan penurunan titik beku larutan. Yang ketiga, siswa dapat mengerti hubungan kenaikan titik didih dan titik beku larutan. Yang keempat, siswa dapat menghitung kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Konsentrasi versus titik didih dan titik beku. Ada hubungannya. Konsentrasi, besar konsentrasi larutan, maka makin tinggi titik didih larutan karena makin sulit untuk menguap. Sementara semakin besar konsentrasi larutan, maka makin rendah titik beku larutan karena makin lambat mencair. Titik didih larutan murni atau air itu 100 derajat Celcius. Larutan murni air titik bekunya 0 derajat Celcius. Larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan itu dibagi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit, larutan yang tidak menghasilkan ion-ion di dalam larutan atau pelarut. 1 mol zat dalam larutan tetap 1 mol zat. Sementara larutan elektrolit adalah larutan yang menghasilkan ion-ion di dalam larutan atau pelarutnya. 1 mol zat dalam larutan akan terurai membentuk ion-ion. Kita lihat dalam satu grafik di mana garis ini adalah garis larutan murni atau pelarut murni, sedangkan garis putus-putus ini adalah larutan yang bercampur antara pelarut dengan zat terlarut. Kalau larutan murni, larutan air, itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Itu titik didih air. Sementara kalau larutan, itu kita lihat titik didih larutan lebih besar dari titik didih air. Sementara kalau titik beku pelarut murni atau air itu 0 derajat Celcius, sedangkan larutan itu akan membeku itu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi dengan sendirinya akan terjadi penurunan titik beku larutan, sedangkan titik didih larutan akan naik lebih besar dari 100 derajat Celcius. Kita lihat dalam suatu percobaan, kita lihat gambarnya. Ini kenaikan titik didih larutan, dimana kalau kita didihkan air itu 100 derajat Celcius. Sementara kalau dia dicampur dengan gula, itu C6H12O6 glukosa, ini larutan ini akan mendidih di 110 derajat Celcius. Artinya akan lebih tinggi dari zat murni. Ini kenaikan
titik didih larutan. Kita lihat gambar berikutnya, penurunan titik beku larutan. Nah, di sini kita lihat di mana es batu, ini es batu yang hijau ini dicampur dengan garam pada air, ini air ini, itu 0 derajat Celcius akan terjadi pembekuan. Sementara kalau di sini adalah larutan urea 1 molal itu minus 1,8 derajat Celcius. Baik, kita lihat tabel berikut ini, di mana senyawa konsentrasi larutan, masing-masing konsentrasi larutan adalah 0,1 molal, dan perbandingan antara kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Yang pertama kita lihat CuNH2 2 kali adalah urea dengan molal 0,1 molal adalah titik didihnya 0,052 dan penurunan titik bekunya sebesar 0,186. Dan berikutnya alkohol sama 0,1 molal 0,052 dan titik bekunya adalah 0,186. Glukosa 0,1 molal sama 0,052 dan titik bekunya adalah 0,186 dan seterusnya. Ini larutan non elektrolit. Kemudian yang di bawahnya adalah larutan elektrolit. Dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian kita lihat rumus daripada kenaikan titik didih larutan. Larutan non-elektrolit itu rumusnya delta TB sama dengan M kali KB. Di mana M itu untuk larutan elektrolit itu delta TB M kali KB kali I. I itu adalah ionisasi. Nah, molalitas M di sini itu adalah molalitas gram per mr kali 1000 per volum. Kita lihat di sini. Kalau ionisasi I itu sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Di mana N banyaknya mol zat yang terurai. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Kita lihat contohnya, H2SO4 itu akan terurai menjadi 2H positif plus SO4 min 2. Di mana H2, 2H positif itu terurai menjadi 2 mol. Kalau di sini 1 mol akan terurai menjadi 2 mol dan SO4-nya 1 mol, maka N-nya sama dengan 3. Jadi N di sini adalah 3. Sedangkan derajat ionisasi adalah zat yang terurai dibagi zat mula-mula. Ini rumus untuk kenaikan titik didih larutan. Sekarang kita lihat rumus penurunan titik beku larutan, di mana larutan non-elektrolit adalah delta TF sama dengan M kali KF. Untuk larutan elektrolitnya adalah delta TF M kali KF kali I. Itu tadi sudah saya sebutkan, itu adalah ionisasinya. Sama seperti tadi, di mana M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Sedangkan I itu sama seperti tadi, 1 plus N min 1 kali alfa. N banyaknya mol zat yang terurai, alfa derajat ionisasi. Sama seperti tadi, kita lihat kalau 1 mol H2SO4 itu akan terurai menjadi 2 mol 2H positif dan 1 mol SO4 min 2. Maka N-nya sama dengan 3. Derajat ionisasi sama seperti tadi, sama seperti dengan kenaikan titik didih larutan. Alfanya itu zat yang terurai dibagi zat mula-mula. Contoh soal, suatu larutan mengandung 3,24 gram zat yang tak mudah menguap, juga non-elektrolit, dan 200 gram air mendidih pada 100,130 derajat Celcius pada 1 atmosfer.
Berapakah berat molekul zat terlarut tersebut? Kb itu sama dengan 0,51. Kita lihat, kita jawab sama-sama. Pertama kita cari dulu delta TB-nya. Delta TB 100,13 yang ini dikurang 100 ini adalah titik didih air, sehingga didapat 0,13 delta TB-nya. Kemudian rumusnya tadi delta TB sama dengan Kb kali M, di mana M tadi molalitas. 0,13 ini dapat dari pengurangan antara titik didih larutan dan titik didih murni, 0,13. Sedangkan Kb-nya adalah 0,51. Maka yang dicari M di sini, di mana M-nya didapat 0,25 molalitas. Di mana molalitas tadi sama dengan 0,25 kali sama dengan mol kali 1000 per 200. 200 didapat dari volume di atas ya. Kemudian mol didapat 0,25 dibagi 5 sama dengan 0,5 mol. Sehingga MR didapat gram per mol 3,24 dibagi dengan 0,05 didapat 64,8. Jadi berat molekul zat terlarut atau MR sama dengan 64,8. Kita lihat contoh berikutnya. Suatu zat non-elektrolit sebanyak 5,23 gram dilarutkan dalam 168 gram air. Larutan ini membeku pada minus 0,510 derajat Celcius. Hitung massa molekul relatif zat tersebut, sama dengan MR ya. Dicari MR ini. Jawab, delta TF sama dengan KF W per MR. W ini adalah massa, MR itu yang akan kita cari massa molekul relatif, 1000 per P. P itu adalah massa larutan 168 gram. Maka didapat MR-nya adalah 113,5. Jadi didapat 13,5 MR-nya, massa molekul. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.